gimana? Sulit nggak? Mau ada logistik nggak yang mau diturunin? Ada logistik yang diturunin nggak? Ya, artinya ada bagian. Nah, ke sana dulu, turunin nanti kalau mundur lagi. Itu saya lumayan. Parkir enggak di itu ada juga tuh. Korban banjir bandang di Kecamatan Leuwiliang dan Pamijahan masih membutuhkan bantuan. Sanggar Quran Peduli Umat, Rumah Semut Jalan Peduli, Indonesia Care dan pengacara Jawara Bela Umat atau pejabat bersama membantu korban banjir bandang yang menerjang dua kecamatan di Bogor, yaitu Leuwiliang dan Pamijahan pada Jumat 24 Juni yang masih kekurangan logistik karena 1.600 jiwa lebih terdampak. Kejadian banjir bandang pada Rabu 22 Juni di Kampung Cisarua, Desa Purasari dan Purasera, Kecamatan Leuwiliang, terdapat sebanyak 120 kepala keluarga atau sekitar 600 jiwa mengungsi. Rumah warga yang rata dengan tanah sebanyak 3 rumah dan 8 rumah rusak berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melaporkan yang terdampak di Desa Purasari dan Puraseda sebanyak 120 kakak, sekitar 600 jiwa yang terdampak. Adapun kerugian yang terbawa arus itu ada binatang ternak, ada ikan emas juga yang terbawa hanyut oleh banjir bandang, dan rumah yang parah ada 8 rumah, yang rata dengan tanah ada 3 rumah. Mungkin hanya itu saja Pak yang dapat saya. Yang dibutuhkan saat ini adalah popok untuk bayi ya, susu, terus logistik yang lainnya juga sama beras dan selimut yang dibutuhkan. Mungkin hanya itu saja Pak yang dapat saya informasi. Termasuk obat-obatan. Bantal? Obat-obatan, bantal. Karpet? Iya, sama karpet, sama perlengkapan sholat juga. Material untuk bangunan? Material untuk bangunan. Untuk sementara itu apa namanya? Masih belum di ini ya. Itu belum masih didata. Tadi yang banjir bandang itu Purasari, Puraseda, iya. Tanjung Sari. Iya, Tanjung Sari sama Tanjung Sari Pojok sama Cianten. Di sini ada yang longsor itu. Cianten Leuwiliang ya? Iya, Leuwiliang, masih Kecamatan Leuwiliang, Desa Purasari. Kalau yang di Pamijahan apa? Cibunian, rumah juga ada yang ya di Cibunian. Terlebih lagi di Desa Cibunian, Pamijahan khususnya masih minim bantuan. 6 rumah rata disapu banjir. Bahkan Ustadz Ocang yang rumahnya juga hancur terpaksa tidur di atas atap masjid dengan beralas cor semen yang dingin dan beratap kubah. Dingin menusuk kulit, namun beliau memilih tetap bertahan karena trauma dan bingung harus tinggal di mana. Kepedulian kita sangat dinantikan. Di rumah Bapak. Waktu kejadian jam berapa itu Pak? Air tiba-tiba datang? Jam 6 seperempat. Jam 6 habis maghrib ya? Ya, habis maghrib. Apa yang didengar ketika tiba-tiba air datang itu suara apa? Gemuruh? Suaranya gemuruh air. Hmm. Gemuruh.
Guru air Berarti kan lagi kalau sholat orang lagi gimana sholat di sini? enggak. Masih di masjid? Enggak. Enggak. Oh. Kebetulan lagi pada di rumah. Ada di rumah. Pas jam 8 Jam 9 ya. Jam Jam 6 apa masih letan Jadi kecil ya. posisinya Masih kecil ya. jam pas azan maghrib itu air udah reda. Kita lihat, kita kesini air muncul lagi sekitar jam 7-an, setengah 7 lah. Pas lihat kita pohon jatuh, kita lari ke sini. Nah di sini juga Udah sholat berjamaah di sini, takut. motor juga di sini pada nyangkut dua. Makanya ini kena masuk ke rumah ini Airnya airnya. Rumah ini dalamnya udah habis. parah. Ya, karena ketahan ketanggulan motor tadi ya. Ada 2 motor di sana. Yang satu masuk ke sana, ke itu, yang satu ke sini. Tat. Dia turun. Assalamualaikum Ustaz. Izin dari teman-teman relawan dan media nih, pengen tahu kondisi di sini Ustaz. Lukman, ini Kang Dadang dari Umat TV. Dadang, Ustaz. Jadi pengen ngobrol-ngobrol nih. Cerita. Kan rumah kebetulan habis tuh Ustaz. Ikut duka nih kondisinya. Atau depan rumah apa di sini? Ini aja, Di sini aja. ini aja. Ustaz Ocan, Ustaz manggilnya apa nih Ustaz? Bapak aja lah. Diri Bapak aja apa Ustaz, nih? diri Ustaz. Apa Ustaz? Ah gitu. Dan apa? Namanya siapa Ustaz? Izin nama Pak Ustaz Ocang siapa? aja dah. Ustaz Ocang. Ustaz Ustaz Ocang. Nah, Ustaz mau nanya sedikit nih. Pada waktu peristiwa kejadian Ustaz lagi di mana? Alhamdulillah lah, Di dalam rumah. ya lagi saat maghrib. Lagi sholat maghrib Iya. di rumah. Nah, apa yang Ustaz dengar ketika sholat itu yang dirasakan apa? Waktu itu. Ketika saya sholat, tiba-tiba ada suara dari selatan tuh, kayak angin gitu, kayak angin puyuh gitu. Gak lama kemudian ada pohon tumbang tuh, pohon kelapa. Setelah itu saya kan, waduh, ini mungkin cah atau air udah tiba nih. Saya lari ke dapur, terus saya buka pintu, tiba-tiba dari belakang air sudah masuk. Dari dapur. Ya dari ruang tamu. belakang, dari depan. Pintu depan. Ya, pintu depan. Pintu depan. Terus saya lari saya jatuh di tangga itu tuh. Sampai saya mandi lumpur gitu. Anak istri saat itu ada di mana? Udah di ini, Sudah orang tua. diselamatkan lebih dulu. Ya, dari jam 5 lah. Emang jam 5 itu udah terasa tanda-tandanya? Bukan, jadi air itu udah meluap. Tuh. Tapi saya rasa biasanya nih kalau datang air cah lah istilahnya, itu enggak besar, saya anggap nggak apa-apalah, wajar gitu. Ternyata luar biasa sekarang mah gitu kan. Jadi itunya cahnya datang airnya. Terus saya pikir daripada saya nggak punya apa-apa nih, ada kandang kambing. Kandang kambing juga udah terendam. Saya masuk ke itu dari atapnya. Itu kandang. Ya, kambingnya juga udah kelihatan kepalanya doang gitu. Terus saya ambil satu-satu. Yang bisa diambil cuma 6. Yang 3 lagi induknya tuh hanyut sama kandangnya gitu ceritanya. Ya udah, kalau sudah itu saya gimana ya? Tuh juga lemes gitu.
kedinginan, melihat rumah udah tidak ada gitu. Udah rata tanah ya? Iya, udah habis lah gitu. Yang sisa juga pakaian yang ada di badan gitu. Terus Ustadz memilih tinggal di mana sekarang akhirnya? Sekarang saya bebas aja, yang penting keluarga aja sama orang tua gitu. Katanya tinggal di atap masjid? Ya, iya, di atas masjid, ya gitu. Takutnya ada apa gitu, malam-malam dari sono. Masih ada kekhawatiran ya? Iya, masih ada ketakutan lah gitu. Takut ada susulan gitu, kena hujan setiap sore. Ini di atap masjid kan juga terbuka, Iya. jadi dingin apa segala macam terasa banget ya? Ya kalau malam ya dingin, air itu angin gitu. Kalau nyamuk nggak ada di atas mah. Ya kalau di bawah kan banyak nyamuk. Terus ini juga dingin gitu. Itu aja. Tapi alhamdulillah masih jiwa raga Alhamdulillah. masih Allah selamatkan ya Ustaz ya. Ya. Jadi kalau diam di sana kan di atas, saya ini jadi kelihatannya kalau lari kan ada itunya, ada kelihatannya ada apa gitu dari selatan gitu. Kalau diam di bawah kan nggak kelihatan itu. Ada apa misalkan? Apakah itu sungai besar meluap apa enggak gitu? Ini sebelumnya pernah terjadi nggak Ustaz? Belum. Ini pertama. Kata orang yang mengalami semacam begini tahun 1946 katanya. Dulu itu. Tapi sampai sekarang baru sekarang. Sampai sekarang begini. Kata Waijo gitu Pak. Ya. Itu cuma 2 kali. Sudah ada bantuan yang datang Ustaz? Alhamdulillah makanan, pakaian juga. Cuma itu aja. Kalau yang datang sih banyak. Saya nggak mengharap lah. Ada ya saya terima, nggak mengeluh gitu ya. Selama ini Ustaz penghasilan sendiri sebelum ada bencana ini dari mana Ustaz? Kerja atau berladang atau? Tani aja tani. Nggak kemana-mana. Iya. Ini lahan pertaniannya gimana Ustaz? Sawah. Kena libas ini? Enggak. Alhamdulillah. Cuma itu juga. Itu. Saya pikir kalau dari rumah nih kepengennya ke kebun, setelah di kebun ingat pengen pulang lagi, jadi itu pikiran nggak keruan gitu. Nggak tenang ya. Iya nggak tenang. Itu aja. Ya, saya betul. pikir yang lebih rusak juga kalau dihitung dari materi banyak gitu yang kerugian. Selain saya juga yang lebih besar gitu, saya begitu aja berpikirnya. Jadi yang lebih besar kerugian juga banyak lah, pada running gitu, ternak perikanan dan sebagainya, rusak sawah itu juga. Ya udah, yang penting Ustaz sehat dan insya Allah ini juga jadi akan disiarkan biar posnya juga banyak yang paham di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Aziz, Presiden NGO Indonesia Care. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkolaborasi bersama-sama dengan teman-teman dari Sanggar Quran Peduli Umat, Saku Peduli Umat, dari pejabat dan dari Rumah Semut, Jalan Peduli, menyalurkan bantuan dan sekaligus membuka dapur umum perdana di kawasan Pamijahan, Cimanggu, Kampung Cimanggu, Desa Pamijahan, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan. Kita berharap dukungan dari semua pihak, para dermawan untuk sama-sama membantu di sini. Ternyata kondisinya setelah kita lihat di lapangan cukup parah,
kerusakan juga ada beberapa rumah yang rata dengan tanah. Satu buah masjid juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Peralatan peribadahan juga mengalami hilang, hanyut, terbawa arus banjir bandang. Karena itu kita berharap sama-sama yuk kita bantu mereka yang sedang mengalami penderitaan. Indonesia Care dalam hal ini juga membuka penggalangan donasi melalui rekening BSI di 7.555.292 atas nama rekening Indonesia Cepat, Aktif, Responsif, dan Empati. Selanjutnya Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Saya Zahrullah sebagai founder Yayasan Sanggar Quran Peduli Umat. Alhamdulillah, insya Allah mulai malam ini hingga beberapa hari ke depan sampai ditentukannya masa tanggap darurat akan mencoba bersama-sama rekan-rekan lainnya membuat dapur umum untuk masyarakat. Karena memang yang sangat darurat kami lihat di sini satu untuk dapur umum dan juga mungkin lanjut bersih-bersih apabila yang masih ada dibersihkan. Kemungkinan selanjutnya mungkin recovery yang mungkin nanti akan kami pertimbangkan dan rapatkan sama rekan-rekan bagaimana caranya untuk menjadi lebih manfaat di tempat ini. Saya Zahrullah mewakili Yayasan Sanggar Quran Peduli Umat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pejabat Indonesia Care dan juga Rumah Semut Peduli. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi terus dan juga menjadi manfaat untuk umat. Dari saya, wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari ini saya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kekuatan untuk tetap berjuang sampai saat ini bersama dengan teman-teman dari pejabat, sehingga pada malam hari ini saya dan teman-teman bisa datang ke lokasi terdampak bencana longsor dan banjir bandang. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dari Indonesia Care bersama dengan Rumah Semut ya, Rumah Belajar Semut, dan ini dari relawan Sanggar Quran Peduli Umat yang sudah mau bersilaturahmi ke lokasi yang terdampak bencana alam. Sehingga harapan saya kepada rekan-rekan relawan ini bisa membantu meringankan beban warga masyarakat Kampung Cimanggu, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan ini, minimal mungkin bisa meringankan atau membantu membersihkan, membantu dari segi logistiknya juga, sehingga kehidupan warga masyarakat Kampung Cimanggu ini kembali normal dan bisa menjalankan aktivitas dan menjalankan roda ekonominya seperti sedia kala. Harapan saya mungkin itu, dan kedepannya mungkin saya perwakilan dari pejabat Bogor Raya yang ada di kawasan wilayah Kecamatan Pamijahan berharap kedepannya pejabat ini bisa lebih eksis lagi, lebih hidup lagi, dan bisa membantu bermanfaat untuk umat ya. Dan kedepannya juga mudah-mudahan pejabat ini bisa lebih membantu warga masyarakat, khususnya warga Cimanggu umumnya di daerah lain ya. Kedepannya juga pejabat ini bisa lebih bersinergi dengan instansi dan lembaga-lembaga yang lain ya Pak ya. Harapan saya satu lagi, saya berharap dari tim relawan dan juga dari pejabat bisa menyalurkan bantuannya sesuai atau terukur, dalam artian tepat sasaran mungkin seperti itu. Jadi apa yang dikeluhkan oleh warga masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat itu benar-benar terlayani atau bisa
terbantu, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu saja harapan saya dari perwakilan pejabat. Mudah-mudahan pergerakan ini bermanfaat, bisa barokah dunia akhirat, bisa diterima sebagai ladang amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Reza, sebagai founder Rumah Semut Jalan Peduli, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan relawan dari Indonesia Care, dari Yayasan Sanggar Peduli Umat, lalu dari pejabat. Kami menyadari bahwa tidak akan mungkin kami bisa berdiri sendiri membantu warga yang terdampak bencana. Disinilah kita memerlukan sinergi satu sama lain, dan insya Allah dari Rumah Semut nanti akan memberikan bantuan pendampingan psikososial kepada anak-anak dan orang tua. Mungkin itu sebagai penutup di kegiatan kami kali ini. Ya, itu saja. Kami berharap semoga kedepannya silaturahim di antara relawan dan para warga di sini akan semakin terjalin ya Bapak Ibu sekalian. Itu harapan kami semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.